Belajar Prakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Pada bab ini, siswa diharapkan mampu selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas listrik yang kita nikmati. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses pembuatan model sederhana desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar tempat tinggal. Sebelum kita masuk ke inti materi, silakan perhatikan gambar berikut ini. Jika ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Materi yang pertama, sistem transmisi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLN berasal dari berbagai sistem pembangkit listrik, baik milik pemerintah maupun swasta. Beberapa contoh sistem pembangkit listrik diantaranya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya. Sistem penyaluran transmisi listrik dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar tersebut, dapat kita amati bahwa transmisi listrik atau proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke konsumen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dari pembangkit listrik. Jadi, awal-awal listrik adalah berasal dari pembangkit listrik. Baik itu yang pembangkit dari listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, atau pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya. Setelah diolah di sistem pembangkit listrik, selanjutnya listrik dialirkan ke trafo penaik tegangan. Trafo penaik tegangan berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik. Tegangan listrik tersebut kemudian menjadi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk kemudian disalurkan melalui saluran transmisi. Setelah melewati trafo penaik tegangan, kemudian energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi. Saluran transmisi berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Di Indonesia, saluran tegangan tinggi ekstra sering disebut dengan SUTED. Dalam proses transmisi, terdapat gardu induk di tiap wilayah atau daerah. Gardu induk itu berfungsi untuk merubah tegangan tinggi ke tegangan tinggi yang satunya, atau dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, sesuai dengan kebutuhan wilayah atau kota atau daerah masing-masing. Setelah melewati saluran transmisi, tadi listrik kemudian disalurkan ke gardu induk. Di gardu induk itu energi listrik akan disalurkan ke trafo penurun tegangan menengah. Setelah disalurkan ke trafo penurun tegangan menengah, kemudian listrik disalurkan ke saluran distribusi. Saluran distribusi biasanya kita dapati bentuknya cuma menggunakan tiang-tiang listrik yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan, baik dari kayu, besi, maupun beton. Setelah di saluran distribusi,
maka energi listrik disalurkan lagi ke trafo penurun tegangan rendah. Setelah melewati trafo penurun tegangan rendah, baru listrik bisa dihantarkan ke rumah-rumah atau ke konsumen. Baik, itulah tadi sistem transmisi energi listrik dari proses pengolahan energi listrik hingga sampai ke rumah-rumah atau ke konsumen, sehingga kita dapat menikmati listrik setiap harinya. Baik, kiranya sampai di situ saja tentang materi tentang sistem transmisi energi listrik. Bapak harap kita semuanya dapat menggunakan energi listrik yang telah kita dapatkan atau kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Ingat, jangan boros dalam penggunaan energi listrik. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.